Ini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Ah, Selamat makasih pagi, Pak Faisal. pagi Mbak Ella. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah seger ya dan terasa bersemangat sekali karena acaranya luar biasa sekali. Iya, luar Eh, biasa. Ini adalah kali pertama Pak KSDI melaksanakan podcast seperti ini ya. Iya iya Kemarin iya kita mau webinar, tapi kayaknya sudah biasa gitu ya iya Pak iya. webinar. Format baru. Iya, Ah, format baru dikemas dalam bentuk podcast begitu iya ya benar Pak. sekali. Nah, nanti di sini saya dan juga Pak Faisal akan bincang-bincang mengulas terkait dengan tren bisnis UMKM di masa depan. Nah, kira-kira tren bisnis di 2023 itu menurut Pak Faisal itu seperti apa, Pak? Wah, luar biasa sekali. Artinya kita ini sudah memasuki era digital ya. Jadi Iya, hampir semua bisnis sekarang berhubungan dengan yang namanya digitalisasi. Nah, iya. itu nanti akan kita bahas bagaimana kita akan membuat bisnis kita serba digital. Hmm, Memang terlalu klise ya mengenai digital, tapi memang tidak bisa dipungkiri itu adalah iya. sesuatu yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang. Ya, itulah digitalisasi produk dan digitalisasi bisnis. Ya, seperti itu. Oke, Pak. Ya. Seperti yang kita tahu ya, teman-teman, saat ini memang perkembangan teknologi itu semakin pesat. Nah, itu Mm-mm. juga membawa pengaruh bagi UMKM masa sekarang, begitu Benar ya, sekali. Pak. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Pak Faisal sekarang selain menjadi dosen di Mm-mm. Unjaya ini, Mm-mm. apa sih Pak kesibukan Pak Faisal sekarang ini? Iya, saya memang sibuk mengembangkan bisnis ya. Artinya memang nanti akan kita bahas mengenai resesi ekonomi ini ya. Iya. Artinya saya mencoba untuk mempertahankan bisnis dulu ya. Jadi Hmm, untuk mengembangkan bisnis memang kita stop dulu ya, kita sudah prepare, tapi untuk mengembangkan bisnis memang butuh persiapan. Nah, iya. sementara sekarang kondisinya memang belum terlalu menarik bagi kita untuk mengembangkan sayap bisnis. Jadi kita Iya. bertahan dulu saja ya, Iya. seperti itu. Nah, teman-teman, ini menarik sekali. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya terkait dengan tren bisnis bagi UMKM untuk masa depan. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin bertanya, bisa nanti langsung mengajukan pertanyaan lewat chat ya. Sebut nama, kemudian asal instansi, dan pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan nanti mungkin bisa kita diskusikan begitu Iya, ya, Pak. benar-benar. Nah, Pak Faisal, di sini kan kita ingin bahas peluang dan tren bisnis nih, Pak. Mungkin Pak Faisal punya pandangan terkait dengan peluang dan tren bisnis masa depan gitu, Pak. Iya, peluangnya tetap tadi saya sudah sampaikan akan berada di dalam tahapan digitalisasi. Ya. Iya. Nah, tahapan digital ini memang kita akan merubah skema mindset. Ya, bagaimana kita dari sistem tradisional menjadi online, ya kan? Nah, untuk progres transformasi dari offline ke online, ya, kemudian perubahan mindset segala macam itu membutuhkan pemikiran yang tidak sedikit, ya. Hmm. Nah, nanti akan kita bahas ya dalam podcast ini Iya. bagaimana kita mencoba untuk merubah mindset itu, ya, Hmm. dari yang artinya tradisional kita mencoba bertahan dan Hmm. kita akan mampu untuk memperluas pangsa pasar, Iya, ya. benar Nah, sekali. pangsa pasar ini berarti kita meningkatkan omset. Oke. Ya, apapun itu usaha itu ya kita selalu berdasarkan pada omset. Nah, Hmm. omset inilah yang kita coba tingkatkan dengan menggunakan digitalisasi Iya. sehingga kita tuh bisa mencoba untuk mempertahankan posisi kita sembari untuk Hmm. mencari celah-celah baru dari pemasaran. Iya, Nah, begitu, seperti Pak. itu. Ya, benar. Nah, terkait dengan pemasaran nih, kira-kira strategi marketing apa yang sekarang itu sedang tren gitu, Pak, yang bisa kita lakuin gitu agar usaha kita itu tetap berjalan begitu, Pak. Kira-kira apa saja ya? Ya, memang banyak sekali ya, banyak Hmm. sekali. Artinya di zaman sekarang ini, ya, zaman online ini kita menyediakan sebuah jaringan network, ya. Hampir segala sesuatunya itu kita bersifat tukar menukar informasi berjalan dengan hitungan millisecond, ya. Iya. Ya kan millisecond. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di Amerika, ya, Hmm. bahkan di Rusia, di Ukraina, ya, Iya. sekarang ini 24/7, bahkan itu Yes. terjadi hampir setiap hari kita bisa Hmm. bertukar informasi. Nah, itulah celah-celah dari kesempatan yang bisa kita gunakan. Hmm. Tukar menukar informasi ini ya, kalau kita kembali ke tahun 90-an, Iya. yang namanya kata-kata viral ya itu kan
nggak pernah terdengar, ya nggak pernah Iya, terdengar. iya Pak, benar sekali. Tapi sekarang segala sesuatunya di embel-embeli di kalimat awalnya adalah Iya, viral. viral, Nah, begitu Pak. ada suatu kejadian ini viral, ada ini dia viral. Wah, Iya, ini berarti yang terjadi sekarang adalah tukar menukar informasi berjalan dengan sangat iya, cepat sekali, sangat dan cepat gitu ya Pak. itulah nanti yang akan kita jadikan celah, ya, agar kita Oke, bisa bertahan, ya. Nah, iya, titik kita bertahan itu adalah bagaimana kita tuh merubah bisnis kita dari yang informasinya itu tidak bisa kita sebarkan, ya, menjadi kita sebarkan. Artinya begini, kita di sini, iya, ya, tapi informasi kita tuh sudah beredar kemana-mana. iya, Jadi iklannya tuh sudah kemana-mana, dan iya, bahkan benar sekali. apa namanya, dengan teknologi terkini, ya, iklan kita itu sudah bisa sampai ke Amerika misalnya. Iya, Bahkan di dekat kita orang yang tidak tahu pun, ya, misal tetangga kita baru ngapain, ya, usahanya apa, iya, sudah ada di gadget kita. iya. Nah, itu seperti itu salah satu caranya, ya, Ya, seperti itu. banyak sekali ya Pak platform-platform digital itu yang Mhm. bisa membuat usaha kita itu jadi terkenal gitu Pak. Benar. Berawal dari viral, Heeh. misalkan di media sosial sekarang ini yang lagi tren itu kan TikTok Pak. Nah, Benar, itu ya, ya, TikTok. ya, TikTok. Nah, bahkan yang saya tahu dan yang saya temui gitu Pak, Mhm. sekarang tuh para pengguna Shopee itu jadi beralih ke TikTok. Benar. Nah, itu karena awalnya dari viral, Mhm. dan kemudian teman-teman itu juga minat gitu untuk Mhm. membeli produk-produk dari TikTok. Apalagi Iya. kan TikTok sekarang menghadirkan live streaming. Nah, Live itu Pak. streamingnya benar-benar. Nah, mungkin secara lebih jelas akan saya jelaskan ya dalam apa namanya, tren pemasaran di tahun 2023. Kita Ya. akan berbicara secara globalnya. Benar. Yang pertama, ya, kita akan melihat yang namanya artificial intelligence. Artificial Ya, intelligence. Oke. atau kecerdasan buatan. Nah, si artificial intelligence ini, ya, mampu, ya, capable untuk handling big data namanya. Big data ini semua informasi datang, ya, kemudian informasi itu diolah oleh superkomputer, ya, dengan menggunakan Iya, iya. AI, ya. AI. Nah, memang di kelas saya selalu mengatakan contoh mengenai film, ya. Jadi kalau teman-teman melihat, ya, ada satu film namanya Terminator, ya. Terminator ini Terminator, di iya. tahun 1984 dulu. Saya lahir, ya, terus ada Terminator juga. Nah, Iya, itu iya. kemudian yang terkenal, ya, itu sampai sekarang, ya, si franchise Terminator itu dia mengatakan ada yang namanya Skynet, ya kan? Skynet. Ya, Skynet ini diistilahkan, ya, zaman ini, bayangkan ini tahun 84, ya, dia sudah Iya. memprediksi, ya, meskipun memang ini namanya film, ya, tapi kadang film itu dia memberikan insight, ya, Oke. apa yang terjadi di masa sekarang. Si Terminator ini dia menggambarkan ada Skynet dengan kecerdasan buatan dan mengambil alih, ya, apa namanya, semua teknologi sekarang, ya. Bahkan dia mampu self replicate namanya. Nah, itu lucu, ya, tapi kenyataan sekarang, ya. Bahkan di sekarang tuh ada film Iron Man itu, ya, ada namanya Jarvis itu, ya. Ya, itu inspirasinya seperti itu. Terus kalau kita lihat Tesla, dulu di tahun 90-an ada film juga namanya Knight Rider, ya. Oh, Knight Itu, Rider. ya, kalau viewer kita ini bapak-bapak, dia pasti tahu namanya Knight Rider, ya. Oh, Mungkin kalau teman-teman masih muda nggak tahu namanya Knight Rider. Knight Rider itu dia mobil, ya, mobil warnanya hitam, ya, terus dia ada lampu itu kedap-kedip kanan kiri, ya, itu dibintangi oleh yang namanya David Hasselhoff itu dulu, ya. Nah, saya senang kan, saya ngefan gitu. David Hasselhoff ini dia sangat ganteng juga dulu pada zamannya, ya. Oh, pada zamannya. Pada zamannya. Masih Ya, kelihatan ganteng mungkin, gitu ya, Mungkin sisa-sisa, ya. Iya. Sisa. Iya, silakan. Jadi si David Hasselhoff ini dia bisa berbicara dengan mobilnya, Oh, dengan dan mobilnya gitu. ya, mobilnya bisa merespon seperti manusia. Nah, sekarang lihat, Keren ya, sekali, seperti Tesla, ya, dia mampu untuk mengakomodasi seperti itu. Jadi artinya apa? Terkadang film itu dia memberikan semacam inspirasi untuk teknologi yang akan datang, ya kan? Itu AI, ya. Nah, memang AI ini dia sangat membantu sekali yang namanya promosi penjualan. Ya, promosi penjualan ini, ya, ketika didukung oleh AI, dia akan menjadi sangat sangat tepat sekali, ya. Tidak menghambur-hamburkan uang promosi, dia tepat pada si apa namanya, konsumen yang akan dituju. Ya, itu enaknya kita pakai AI. Ya, tapi dalam jangka luas memang AI ini dia memberikan semacam
bahaya ya, Oh, bahaya. bahaya. Ya, Apa jadi itu Pak bahayanya Pak? ya, mungkin kita berbicara ya memang ada teknologi yang dinamakan deepfake ya. Deepfake Oh, itu deepfake. salah satu dengan AI-nya juga. Ya, Dia ya. bisa menirukan ya, menirukan orang berbicara secara real time. Artinya dengan dua teknologi itu dia bisa membuat algoritma wajah itu mirip sekali. Mirip sekali. Jadi bayangkan kalau misalnya kepala negara ya, seorang kepala negara dibuat deepfake-nya ya. Dan deepfake-nya itu digunakan untuk kepentingan yang salah. Nah, itu bisa jadi. Memang ini namanya teori konspirasi ya. Ya, teori konspirasi sangat-sangat enak sekali untuk ditelaah saja, ditelaah. Oh ya, bisa jadi ya, bisa Bisa jadi. jadi gitu Pak. Ya, itu adalah dari artificial intelligence. Intelligence. Itu namanya tren pemasaran di tahun 2023 ya. 2023. Nah, tadi Oke. sempat kita bahas mengenai live streaming. Nah, Ya, gitu Pak. live Itu lagi streaming. viral sekarang live Iya. streaming gitu Pak. Di tahun 2003 beberapa marketplace ya dia menyediakan yang namanya video. Iya, Ya kan? video. Let's say seperti tadi TikTok, ya, TikTok Yes. video, terus ada Shopee video, ya. Kalau kita lihat di platformnya itu di depan sudah ada videonya orang pakai barangnya itu, Iya, ya kan? promosi. Nah, promosinya itu. Terus kalau sebelumnya memang ada kayak live sale atau apa ya, yang dia ada baju di belakangnya, terus dia ini, terus kayak orangnya cerewet ya, terus nawar-nawarin kayak di Tanah Abang sama Mangga 2. Nah, memang saya dulu sering sekali mainannya ke Tanah Abang sama Mangga 2. Jadi taknya di sana ya dia jualan ya sambil gini ya, cerewet ya. Wah, cuman ini sekarang sudah naik kelas, jadi digital ya seperti itu. Nah, konten live streaming ini ya bagi beberapa penyedia, maka dia bisa memberikan keuntungan yang berlipat. Ya. Apalagi kalau dia itu dipasangkan dengan influencer marketing. Nah, gitu. Apalagi influencernya itu artis, Pak. Nah, itu tambah. Iya, apalagi kalau kita cowok-cowok ya ngeliat influencernya cantik-cantik gitu ya, wah ini kelihatannya bikin menarik para konsumen buat beli produk itu, Pak. Iya, benar-benar. Jadi kalau wah ini antara beli produknya atau ngeliat influencernya gitu. Nah, itu menariknya di situ. Iya, iya. Nah, itu adalah live streaming ya, sama konten basis video. Jadi nanti ke depannya ya video-video yang bersifat short itu juga akan menjadi andalan ya. Karena kalau kita lihat semuanya kita ini menjadi semacam consumer ya yang malas membaca tapi kita lebih senang dengan visual dan auditory ya kan. Memang itu kalau scrolling itu enak sekali ngelihat ini ya. Apalagi kalau di HP ada efek ya. Nah, berarti yang hitam-hitam jadi putih-putih gitu ya. Nah, terus yang jerawat-jerawat itu hilang semua gitu. Nah, itu orang yang live streaming seneng, terus yang lihat juga seneng ya, meskipun aslinya beda ya. Ya. Lah, terus yang ketiga itu ada yang namanya user generated content ya. Nah, itu adalah konten yang diciptakan oleh si konsumen atau follower brand itu sendiri. Sekarang si brand itu tidak perlu untuk susah-susah dan tidak perlu untuk membayar iklan yang mahal agar untuk iklannya itu laku. Ya. Biarkan si customer dia yang memberikan apresiasi sendiri. Ya. Kalau bagus-bagus, kalau jelek-jelek. Ya. Nah, misal di YouTube, sekarang berapa banyak dari kita ya yang mencoba untuk mencoba ya trial sebuah produk. Ya, kemudian kita melihat testimoni di YouTube. Nah, itu seperti itu. Itu juga semacam user generated content ya. Nanti kita akan membahas yang dinamakan affiliate marketing. Nah, itu juga tren juga sekarang ya. Nah, user generated content ini misalnya seperti challenge, ya, ada hashtag challenge ya. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu ada Starbucks. Ya. Oh, Starbucks, iya Pak. Starbucks itu pintar juga. Yang paling terkenal di Starbucks adalah cup putihnya itu. Yang kita memfoto ya, kemudian kita mention si Starbucks-nya, nanti di repost, dia dapat uangnya di situ. Ya. Terus kalau tidak ada challenge kayak Fanta challenge ya, kemudian Oreo ya. Atau yang paling simple ya, kita misal datang ke satu kafe, kantin segala macam resto.
kita foto, kita mention 3 orang Iya. teman kita mention si ownernya, nanti kita dapat kupon di situ. Nah, itu saya juga pernah gitu, Pernah Pak. ya? Wah. Beli berapa produk gitu ya, minuman gitu, suruh mention di Instagram gitu, Pak. Nah, Benar nanti sekali. bisa dapat ini, Pak. Rewardnya ya. Iya, reward Iya, dari bisa jadi. si penjual itu. Iya ya, bisa kita dapat kupon, bahkan bisa dapat tambahan extra food misalnya. Iya. Nah, itu yang paling dicari ya, karena itu free of charge, artinya kita nggak perlu nempel poster, cukup kita sebarkan, nanti dia akan datang sendiri. Iya. Ya kan, seperti itu. Apalagi dengan bantuan mention ke teman-teman gitu kan, jadi tahu gitu. Benar. Terus nanti ada testimoninya. Kapan guys kita kesini ya? Ini dinamakan hidden gem nih ya, gitu. Hidden gemnya ini enak sekali ya, udah murah meriah, nggak ada yang tahu gitu kan, lingkungannya enak, asli, belum terkenal, ya kan. Bahkan hidden gem ini pun sering sekali digunakan sebagai kebanggaan buat kita, ya kan. Nah, ada satu kafe di Malang itu, di mana kita tuh kalau mau datang ke kafenya tuh kita harus turun tangga, terus turun ke satu ruangan. Nanti kita masih lewat satu ruangan lagi, dia sangat terpelosok sekali. Tapi dia juga cukup terkenal juga di situ. Bahkan salah satu klien dari adik saya, dia membuat kafe, ya. Kafe itu di Kulon Progo di sana. Bahkan itu untuk masuk ke kafenya tuh harus naik perjuangan sekali. Ya, jadi kita harus datang ke sana, sudah memang kita menikmati view dan perjuangan ke situ, ya. Bahkan ada satu villa itu di daerah Prambanan. Dia tidak pernah yang kamarnya itu tidak pernah sampai kosong, selalu full. Iya. Ya, Pak. Dan kalau ditanya, saya pun nggak pernah tahu namanya seperti apa. Dia hanya beredar namanya di sosial media. Seperti itu. Dia memang rate-nya mahal ya, mahal, seperti semacam villa ya, villa di situ. Ya. Kemudian kita akan membicarakan ya, trennya adalah influencer marketing. Influencer marketing, oke. Ya, itu dream job sekarang ya. Bahkan kalau mungkin saya juga bisa jadi calon influencer nanti ya, siapa tahu dari sini ya. Iya, mungkin boleh teman-teman ini Pak dosen nih, teman-teman bisa menghubungi Pak Faisal, butuh influencer untuk produknya gitu ya, Pak. Nanti tergantung sama manajer saya dulu ya. Free-nya kapan ya, seperti itu. Nah, influencer ini juga dikenal dengan istilah namanya call ya, atau key opinion leader. Key opinion leader ya. Ya, si call ini ya dia memberikan opini dan followernya dia mengamini ya, mengamini. Artinya si call ini ya, influencer ini dia cenderung untuk menonjolkan gaya hidupnya, pola pemikirannya ya, yang secara psikologis diikuti oleh para followernya. Ya. Nah, misal kita membicarakan mengenai Raffi Ahmad misalnya, itu ya Sultan itu ya. Sultan Ya, kemudian ada kayak Anya Geraldine yang dekat kita dengan kontroversial segala macamnya itu. Bahkan yang tidak kita kenal ya, sepertinya menurut saya pribadi saya tidak terlalu kenal yang namanya Onadio Leonardo atau siapa. Nah, si influencer ini mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kaumnya sendiri. Saya mengatakan kaum karena rata-rata ya si audiensnya ini ya dia memiliki satu pemikiran seumuran ya, meskipun selisih 10 sampai 15 tahun, tapi it's fine ya, tidak apa-apa. Nah, karena si followernya ini dia memiliki akses informasi ya. Sekarang kita bayangkan kaum milenial ya, Gen Z segala macam itu tanpa adanya akses internet mereka seperti bengong ya. Ini mau ngapain ya? Ya, itulah yang namanya pertukaran akses informasi yang dengan sangat cepat sekali. Ya. Nah, dan rata-rata para followernya itu memiliki open-minded, ya, terbuka terhadap segala sesuatunya, dan secara sosial, socio-culture, ya, mereka itu bersedia untuk menerima apapun, ya, apapun budaya baru. Ya. Mereka adopsi dan mereka membandingkan dengan budaya di lokalnya ataupun budaya yang sudah lama dianut. Makanya mereka tuh cenderung untuk membawa perubahan. Ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Ya, tapi saya harapkan kita bisa lebih bijak lagi ya, lebih bijak lagi dalam melihat segala sesuatunya. Ya. Mana yang positif, mana yang negatif gitu. Benar sekali. Nah, kemudian yang kelima, trennya itu kita akan melihat semacam konten interaktif. Ya, konten interaktif ini dia dibilang ya semacam jenis konten yang mengundang respon dari
pengguna media sosial. Oke. Ya, jadi kita ada konten nih, ayo kita join. Itu kita ada pelibatan di situ emosional ya. Kalau kayak di Shopee itu ada mini games misalnya. Iya, Ini iya, iya. ya mini games ya kan. Pernah saya Pak. Ya, ada Mini game Tapit itu. itu ya. Nah, itu juga konten interaktif juga ya. Gitu. Terus apa namanya? Dia mendorong audiens untuk ikut terlibat dan apa namanya? Senang dengan hadiah yang diberikan. Konten Iya. interaktif seperti itu. Oke. Kemudian kita akan melihat juga ada yang namanya inklusivitas dan representasi. Ya. Gimana itu Pak? Nah, ini menarik juga. Ya, artinya gini, perubahan mindset ya dari kita yang dianggap spesial di langsing. Itu seperti itu ya. Terus kalau nggak ideal seperti itu, maka dia nggak cantik menurut versi. Itu seperti itu. Tapi sekarang tidak. Ya, inklusivitas membolehkan ya apapun warna kulit, ya bagaimanapun bentuk tubuh, wajah dianggap cantik secara universal. Iya, benar sekali Pak. Ya kan? Nah, ini didukung oleh kebebasan berbicara di negara-negara maju, ya. Bagaimana? Karena begini, di negara maju rata-rata adalah imigran, ya. Kemudian mereka beranak pinak di situ, ya, dengan berbagai macam ras, ya, kulit, rambut, segala macam. Mereka protes, kenapa kalau yang cantik kok cuma seperti ini? Apakah saya tidak berhak untuk cantik? Ya kan? Nah, kalau di Indonesia pun dulu ya seperti itu ya idealnya. Nah, standar-standar apa namanya kecantikan itu sudah berubah. Ya. Nah, kalau kita ngelihat ada satu body lotion ya dinamakan Dove ya. Dove itu apa? Dia dalam salah satu iklannya dia sangat unik sekali. Dia menampilkan deretan wanita-wanita dengan berbagai macam bentuk, ya, dan dia menganggap inilah kecantikan yang sesungguhnya, ya. Dan dia tidak pernah mengatakan pemutih itu jadi sesuatu yang sangat krusial. Ya. Yang penting kulit terawat, maka sudah itu merupakan kecantikan yang hakiki misalnya. Ya, tapi sekarang kan beda ya. Sekarang tuh memang ya sudah zamannya seperti itu ya. Bahkan yang kalau kita lihat ya kita nggak dandan pun pakai filter HP pun udah kelihatan cantik ya. Seperti itu ya. Nah, terus itu adalah yang inklusivitas ya. Kemudian ada konten buatan pengguna ya. Apa namanya kalau kita lihat ya konten buatan pengguna ini bisa jadi di Instagram ada wanita ya, mungkin dia masuk ke kamarnya segala sesuatunya tertata rapi, ada box sepatu di situ bisa muat banyak ya kan ada ya. Itu katanya enak sekali hidupnya. Terus nanti datang ke dapur ada rice cooker ya, dia bisa memasak apapun, dia cuma motong-motong masukin ya dipencet on-nya itu nanti tahu-tahu udah jadi bubur. Benar. Terus nanti ke dapur ada rak ya, rak multifungsi segala macam dengan berbagai macam apa namanya kotak-kotaknya itu kelihatannya bisa muat banyak itu ya. Wah, kelihatannya enak sekali. Nah, serba digital gitu ya, serba digital ya. Terus nanti apa di bawahnya ada link di bio. Itu seperti itu. Itulah konten buatan pengguna juga salah satunya ya, salah satunya. Saya juga sering lihat itu Pak di Instagram kayak gitu. Bisa ya, enak banget gitu. Langsung satu-satu semua udah beres semua, tinggal melakukan aktivitas yang lain. Benar sekali. Sudah tertata rapi gitu. Nah, padahal kenyataannya kalau kita enggak ya. Kita masih banyak yang manual gitu. Iya. Makin berantakan makin menantang ya. Memang ini apa? Itu bedanya kalau cewek itu senangnya rapi, tapi kalau disuruh nyari itu di mana nggak tahu ya. Tapi kalau datang ke kos-kosannya cowok gitu kan semuanya berantakan, tapi disuruh nyari ini dia tahu ya sambil buka-buka gitu. Oh ini gitu ya. Itu. Gitu ya Pak. Iya, entah ya. Saya juga gitu juga. Saya juga lupa naruh di mana. Iya benar. Kalau memang itu istimewanya ya, istimewanya laki-laki sama perempuan ya. Makanya kalau pas nikah ya itu yang satu pengennya rapi tapi nggak tahu di mana, yang satu berantakan tapi tahu di mana. Ya, seperti itu. Itulah perbedaan ya Pak. Perbedaan benar. Nah, kemudian yang ke-8 itu yang namanya media sosial sebagai marketplace baru. TikTok Shop, terus tadi apa namanya Instagram Shop, ya, itu mas sesuatunya segala shop-shopan ya. Ya, ada juga saya yang lebih tertarik ada di Facebook Marketplace. Ya,
Di Facebook Marketplace ini memang saya sering kali jadi pengguna aktif dari Marketplace Facebook ini. Bahkan saya juga jualan di Facebook juga. Ya. Nanti akan saya jelaskan ya, bagaimana hobi saya itu juga ikut memberikan sedikit tambahan penghasilan. Memang bisnis paling enak ya itu adalah bisnis berdasarkan gitu. ya hobi. Hobi ya, berdasarkan ya. hobi menghasilkan cuan gitu. Nah, cuannya itu. Karena kita tidak terasa seperti bekerja. Kita kalau 9 to 5 ya, kalau disilahkan itu kita masuk ya jadi karyawan misalnya, kita stay di satu tempat sampai jam 5, kita pulang ya, monoton. Tapi kalau hobi kita dibayar ya, jangan sampai hobi kita tuh mengganggu pekerjaan kita kan. Tapi lebih enak kalau hobinya itu dibayar. Iya, jadi enjoy gitu ya Pak, ngelakuin sesuatu tuh tidak ada tekanan gitu karena kita udah dari sini udah seneng gitu Pak. Benar sekali, itu yang namanya hobi dibayar. Ya. Terus kita kan berbicara mengenai pengalaman pelanggan. Ya. Nah, gitu. Sekarang ini pemasaran berbasis pengalaman pelanggan atau yang disebut dengan experiential marketing. Experiential marketing ini ya di di beberapa tempat ya itu sangat sangat dinanti. Artinya misal saya ingin membeli barang yang sangat mahal, jangan tidak ada contohnya di situ, maka kita akan lebih senang cenderung untuk melihat testimoni. Testimoninya, review gitu ya. Ya reviewnya, reviewnya atau nanti kalau dibilang positif atau negatif, ya kan? Nah, experiential marketing ini sangat cocok untuk dipertimbangkan, ya, jika kita ingin meningkatkan namanya brand awareness, brand loyalty, hingga meningkatkan yang namanya customer lifetime value. Lifetime value itu gimana Pak? Jadi satu brand yang dilihat secara berkelanjutan dia memiliki aspek positif. Jadi ada yang namanya kalau kita berbicara mengenai satu merek dan sudah dikenal baik, nah, ketika dia mempertahankan daripada merek ABC mending itu aja lah. Itu aja ya. Itu yang sangat dinanti-nanti. Ya, benar seperti itu. Itulah disebut dengan customer lifetime value. Ya. Kalau value-nya bagus, dia akan dilihat sebagai sesuatu yang bagus terus. Ya. Saya juga pengguna yang seperti itu, Pak. Sampai sekarang saya menggunakan salah satu produk yang saya pakai beberapa tahun yang lalu dan masih itu aja karena menurut saya ya itu udah menjadi kenyamanan. Kenyamanan. Kadang kalau kita nggak nyaman memakai satu produk, ya terus kita melihat sudahlah kita besok lagi nggak usah pakai seperti inilah. Kita pakai yang pasti-pasti saja. Seperti itu. Ya. Terus yang terakhir ya trennya adalah omni channel marketing. Ya. Omni-channel marketing ini adalah praktik pemasaran yang mengandalkan banyak platform secara sekaligus, ya dari website, ya akun media sosial, ya kemudian marketplace, ya dikomunikasikan dengan sentuhan secara langsung, experience store, ya. Kalau kita main ke mall, ya ada yang namanya kayak Samsung Experience Store, ya Mi Store, ya segala macam. Terus kayak Uniqlo ya segala macam, ada baju-baju di situ ya kita bisa membeli secara online ataupun secara offline. Nah, di situ kita merasakan ya bahwasanya kita dikelilingi oleh berbagai macam channel yang meminta kita untuk segera mengeksekusi itu. Nah, itu. Kalau kita nggak mau online, kita nggak yakin ya udah offline aja lah, kita ada di situ misalnya. Seperti itu. Jadi itu enaknya sekarang ya. Kita semua sudah serba digital. Bahkan ya ada yang dinamakan semacam polusi digital. Polusi digital ini berbeda dengan orang-orang yang tidak atau jarang sekali berpikir mengenai satu brand tertentu. Misalnya saya mau beli HP, kita sudah terikat pada satu brand. Ya kan? Misal kita mau membeli sesuatu, kita sudah berkeinginan untuk ini. Kita teringat iklannya sudah memaksa otak kita untuk berpikir. Jadi hal-hal yang remeh-temeh itu ada di otak kita ya, karena sistem pemasaran sekarang itu sudah sangat canggih sekali. Benar sekali, Pak. Itu yang semacam polusi ya, polusi. Makanya orang desa itu lebih nyantai hidupnya. Di desa itu tidak banyak exposure ya yang memaksa otak kita itu untuk bekerja.
Kita bangun pagi melihat sawah, misalnya, sungai, nggak ada yang namanya brand ya. Kalau kita di kota, kita bangun pagi, kita ngeliat jalan ada baliho, ya ada motor, ada mereknya ini segala macam itu, terus ada televisi, ya kita buka HP sudah merek semuanya. Ya. Mereka mencoba untuk memasukkan konten-konten ke dalam otak kita. Ya, memang tidak terasa, tetapi sangat terlihat efeknya. Ya, otak kita menjadi sangat cepat sekali lah. Ya. Kalau tidak percaya, kita buka media sosial, aplikasi, ya kita terasa nyaman pada konten-konten, ya, dan nanti pada satu waktu kita menjadi sangat bosan sekali. Nah, benar. Ya, itu yang pernah saya rasakan. Iya, itu benar seperti itu. Memang enak ya, memang enak, tapi jadi sangat cepat sekali bosan. Ya, nah itu kita sudah membicarakan mengenai trennya. Nah, karena sesuai dengan judul kita ya UMKM, maka kita akan membicarakan mengenai tantangannya. Nah, tantangan UMKM di tahun 2023 ya. Ini versi saya ya, versi saya. Nah, satu ya tantangan UMKM itu adalah pertama adalah keraguan sebelum memutuskan go online. Ya kan? Untuk online sendiri ya itu merupakan sebuah tantangan bagi UMKM kita ya. Yang pertama adalah kekhawatirannya membutuhkan skala modal. Ya, misal ada perusahaan besar dia datang online dan dia seperti gajah, ya kan? Gajah itu datang ya semuanya ini ya. Tiba-tiba kecil-kecil itu. Itu nggak mau tahu ya. Paling kecil dia di bawah itu di ujung kakinya nggak kelihatan ya, seperti itu. Nah itu kekhawatirannya ya. Memang tidak bisa dipungkiri itu adalah kekhawatiran yang paling utama ya. Tapi ada satu nasihat, saya juga baru mempelajari ya beberapa waktu yang lalu. Sudah lama ya nasihatnya ini. Memang rezekinya gajah tidak akan tertukar oleh rezekinya semut. Ya kan? Artinya apa? Semut itu tidak akan makan rezekinya gajah yang daun yang harus dalam kuantitas yang banyak. Ya, gajah dia hanya akan makan dalam skala yang banyak. Semut misalnya dia hanya mau makan makanan semut ya, dia cukup untuk bertahan. Ya, itu jadi bisa dipakai pegangan ya, pegangan kalau kita mau masuk ke dalam suatu bisnis ya sudahlah, yang besar-besar, yang kecil pun kecil ya. Dulu ada satu teman dia dari Surabaya juga, yang dia memberikan satu nasihat ya ketika pada saya. Memang pada waktu itu saya membutuhkan satu nasihat. Sudahlah asal katanya ya. Memang bisnis besar itu dia memiliki tantangannya sendiri. Ya, jadi kita bisnis kecil, kita pun punya tantangan sendiri. Gak usah mikirin yang gede-gede. Ya. Yang gede itu mungkin tidurnya lebih nggak nyenyak daripada tidur kamu, ya. Ya, artinya apa? Saya pun memiliki cobaan sendiri ya, cobaan sendiri, dan yang besar-besar itu pun memiliki cobaan sendiri. Nah, sudahlah, kita nggak usah berpikir bahwasanya rezeki kita itu akan diambil oleh yang besar-besar. Ya, memang inovasi dan kreativitas tetap utama ya. Tetapi kita harus sampai tahapan bahwasanya kita meyakini semua itu sudah ada yang ngatur dan gak usah repot-repot ya. Kita fokus aja ke usaha yang kita jalankan sekarang ya, Pak. Betul sekali, fokusnya seperti itu. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya adalah mindset konvensional. Mindset konvensional ini ya paling susah. Ya, artinya apa? Banyak sekali bisnis tradisional ya yang berasal dari nenek moyangnya, ke orang tuanya, ke anaknya, terus kemudian ke cucunya. Nah, dia menggunakan mindset yang sama. Nah, itu Pak. Nah, mindset ini adalah segala-galanya. Jadi artinya kalau kita sebagai seorang pemimpin ya, kita sudah salah mindset, maka kita hanya akan membawa ya mindset itu kepada jalan yang salah. Nah, bisa itu Pak. Ya, itu repotnya di situ. Nah, kemudian ya ibaratnya seperti nahkoda kapal. Nahkoda kapal itu kalau kita melihat ya, mereka selalu membawa yang namanya binokular ya, teropong ya. Kita bisa melihat hampir 5 kali lebih jauh daripada awak kapal yang lainnya. Ya. Mereka hanya mengikuti kita. Makanya nahkoda kapal itu sangat penting sekali untuk menentukan tujuannya. Ya. Kita akan melihat di depan ada karang, di depan ada yang namanya badai misalnya. Kita harus berputar arah ataupun kita harus melewati badainya. Nah, itu yang paling penting. Mindset ini harus dirubah ya agar kita itu bisa bertahan dalam cakupan modernisasi. Ya, itu adalah mindset konvensionalnya. Ya. Jangan sampai
nanti seperti kata dalam tempurung ya, kita hanya bisa loncat setinggi tempurungnya. Iya. Nah, seperti itu. Kita keluar ya, kita merubah mindsetnya dan kita Iya. mencoba untuk mencari sesuatu yang baru. Iya, Ya, kita, berinovasi ya, Pak. inovasinya itu kunci untuk bertahan ya, Iya. seperti itu. Nah, itu adalah salah satu mindsetnya. Kemudian ada yang namanya dibilang wawasan pemasaran online. Ya. Pemasaran ini sangat penting. Artinya apa? Tadi sudah kita bicarakan mengenai omset. Ya. Dari omset kita tingkatkan penjualan kita bisa mendapatkan profit ya. Dalam satu waktu yang sama operasional ditekan. Nah, setelah itu kita akan bisa mengatakan bahwa itu salah satu cara untuk bertahan. Nah, seperti itu. Banyak sekali barang-barang home industry ya, yang kalau yang dikemas dengan cara yang sangat bagus sekali, dia bisa menyamai kualitas barang-barang pabrikan. Iya. Ya, jadi kalau di marketplace kelihatannya asli kayaknya. Tapi pada akhirnya pas lihat barangnya ternyata palsu. Gitu. Ya itulah praktek jahatnya ya. Seperti itu. Jadi kita harus punya ini ya Pak, wawasan. Ya, wawasan. Gitu. Nah, memang pemalsuan ya, counterfeit itu memang dia jadi problem pokok di negara-negara berkembang. Artinya apa? Merek-merek terkenal ya, ketika dia sudah menjadi makanan dari produsen counterfeit, dia memiliki luka yang nanti tahu-tahu ini asli tapi palsu ya. Dulu ada namanya KW ya, sekarang ada KW Super ya. KW Super Iya, bahkan pun Apple ya, Apple pun dia ada replikanya ya, sangat mirip sekali. Nah, itu adalah keburukan ya dari pemasaran online-nya. Nah, kemudian yang paling penting, yang terakhir ingin saya bahas, tantangannya adalah resesi ekonomi. Resesi. Dengar juga ini resesi. Iya, memang di tahun 2022 ya kita sudah didengungkan ya, mulai bulan Agustus ya, Presiden pun sudah mengatakan kita harus bersiap untuk menghadapi resesi. Ya. Resesi ini memang secara umum dia adalah perlambatan ekonomi. Ya, bahkan bisa ekonomi sebuah negara bisa menjadi negatif. Ya, negatif. Kita tidak tumbuh berkembang, bahkan kita termakan oleh yang namanya inflasi. Ya. Jadi nanti lama-kelamaan uang yang kita pegang itu nggak ada nilainya sama sekali. Iya. Itu memang sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, akibatnya ya kita akan mengatakan ya resikonya. Yang pertama adalah melambatnya pendapatan UMKM ya, dengan resiko fatal adalah UMKM tidak beroperasi lagi. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat fatal sekali. Ya. Padahal untuk membangun sebuah usaha itu jerih payahnya luar biasa sekali. Hanya gara-gara resesi maka dia harus tutup, kolaps seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menurunnya daya beli. Ya. Kita punya uang ya, tapi masyarakat tidak mau membeli. Itu sama saja ya. Jadi itu buruk buat kita dan juga buruk buat masyarakat pada umumnya. Tidak ada perputaran uang di situ. Nah, jadi stuck gitu ya. Stuck di situ, benar. Jadi apapun yang kita buat nggak ada yang beli. Ya kan, ongkos produksi makin naik, operasional pun naik, omset turun, profitnya turun, dan akhirnya nanti dia akan memakan capital. Ya. Nanti kita mau belanja apa sudah nggak punya duit lagi. Seperti nggak ada perputaran. Hutang dagang meningkat, ya, piutang dagang tidak ada, ya sudah, itu sudah kita masuk ke dalam jurangnya. Seperti itu. Lalu bagaimana sih Pak cara menghadapi resesi di tahun 2023 ini? Ya, memang kita secara umum di tahun 2023 ini apapun pekerjaan kita akan mengenai impact-nya. Ya. Tidak tertutup kemungkinan PHK ya bagi karyawan. Kalau bagi pengusaha kolaps, kalau bagi karyawan dia terkena PHK. Nah itu. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan dana darurat. Dana darurat. Kalau kita karyawan ya kita menerima gaji, maka dana darurat itu harus setidaknya kita bisa survive selama 1 tahun. Ya. Nah 1 tahun ini adalah masa grace time ya, masa tenggang kita untuk mencoba mencari penghasilan. Ya, itulah namanya dana darurat. Kemudian kita juga harus beradaptasi dengan kondisi resesi. Ya, kita tidak terlalu berbelanja banyak, kita harus pokok-pokok saja. Sesuatu yang bersifat having fun harus kita kurangi. Ya. Terus kita juga sebagai pengusaha ya kita harus melakukan pengecekan kesehatan bisnis, cash flow terutama ya, dan hutang. Ya, jadi kalau dibilang tidak ada usaha yang bisa maju tanpa ada namanya hutang. Jadi ini namanya hutang produktif.
Ya, hutang produktif ini dia pada satu waktu kita mendapatkan yang namanya omset, tapi juga kita bisa menghasilkan yang namanya profit di situ. Makanya kalau kita misal nanti dalam hal ini menghadapi resesi ini, ya kalau perlu kita juga bisa melakukan restrukturisasi hutang. Nah itu penting sekali, ya, karena ada satu dua hal yang tidak bisa kita kelola. Ya. Hutang ini memang ada yang negatif dan ada yang positif. Ya. Bisa jadi dia positif, tapi pada satu waktu dia menjadi negatif. Ya, seperti itu. Ya, itu adalah salah satu caranya. Jadi selain juga kita akan melakukan restrukturasi operasional juga ya, mengurangi karyawan. Ya, itu bisa jadi operasional kita kurangi. Ya, artinya kalau ada semacam operasional yang